Apalagi yang dikritisi ini adalah seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan. Meskipun La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal Presiden Joko Widodo kasihan jika tidak ada PDIP disorot media sosial. Unggahan potongan pidato itu menuai respon dari warganet yang mempersoalkan pernyataan Megawati. Namun PDIP memastikan Megawati tidak pernah merendahkan Jokowi dalam pidatonya tersebut. Ketum Barisan Relawan Jalan Perubahan UJ Gustaf menilai kalimat Megawati itu terasa menyakitkan. UJ mengatakan Jokowi bukan bagian dari golongan darah biru. Namun menurutnya, Jokowi tak perlu lagi membuktikan siapa dirinya. Ia menilai bisa saja Megawati tak bermaksud merendahkan Jokowi, namun tidak bisa dipungkiri kalimat Megawati sungguh menyakitkan bagi relawan Jokowi. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah, sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna bil Indonesia. Bismillah, sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amma ba'du, wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman, abadan, hatta yawmal qiyamah, wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda' bil basmalah, sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Pada hari ini, kita membahas yang penting tidak penting, tapi karena ini menyangkut kepala negara, kepala pemerintahan kita yaitu Bapak Haji Joko Widodo, wajib kiranya kita mendiskusikan pembahasan ini. Sebagaimana biasa, kami akan membacakan satu atau dua kata atau kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah. Qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Bil makna cobalah bertutur kata yang baik kepada manusia. Sesama manusia kita harus bertutur kata yang baik. Itu harus dan wajib kiranya. Karena apa? Karena kita manusia. Orang yang mampu bertutur kata yang baik itu orang yang sholatnya terjaga dan terjamin tentunya. Dalam artian di sini, kalau kita sebagai umat Islam, Muslim atau Muslimah, yang betul-betul mengklaim, mendeklar diri sebagai umat Islam yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, pasti mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu yang umat Islam ini, pasti dengan izin Allah, terlepas khusyuk dan tidak khusyuk ya. Tutur kata kita baik, walaupun agak sedikit tidak baik, tetapi dengan sholat tutur kata kita tertata dengan baik. Subhanallah. Seseorang ingin mengkritik seseorang, maka tidak boleh di depan publik. Apalagi yang dikritisi ini adalah seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan. Meskipun kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai kader, itu lain soal. Makanya dalam hal ini kami memandang dari sudut pandang ketatanegaraan dan etika dalam bertutur kata di dunia politik. Tetapi kalau sudut pandangnya dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu partai kader, no problem. Wajar seorang ketua umum mengkritisi, menyarankan, menasehati. Kadernya itu sangat wajar. Karena apa? Karena partai kader.
Dan Ketua Umum PDIP Perjuangan mengatakan dalam lingkaran PDIP, bukan di Istana Negara, bukan di mall atau di ruang publik lainnya, tetapi di dalam lingkaran circle-nya PDIP. Jadi tidak ada masalah jika dipandang dari sudut partai kader. Jika dipandang dari sudut pandang partai kader maksud kami. Karena di Indonesia ini partai kader yang paling kuat sampai konsisten sampai saat ini adalah PKS dengan PDIP. Itu nggak bisa dipungkiri. Yang lain semi-semi kader. Oleh karenanya kami tidak melihat dari sudut pandang partai, tapi kami melihat dari sudut pandang etika politik, moralitas dalam dunia politik, wabil khusus demokrasi Pancasila Indonesia. Karena bagaimanapun Bapak Haji Joko Widodo adalah seorang presiden, kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karenanya, siapapun dia, apapun jabatannya, mantan apapun orang tersebut, tidak boleh, tanda petik ya, terkesan, terindikasi merendahkan seorang presiden. Tapi kan itu multi tafsir. Iya, kita sapu itu multi tafsir. Jadi dalam hal ini kami tidak membela presiden dan kami juga tidak membela ketua umum PDIP, tapi ya kami hanya melihat dari sisi moralitas dan etika politik. Karena kita ada negara demokrasi Pancasila. Oleh karenanya, sebagai seorang mantan presiden, ketua umum PDIP harusnya lebih bijak. Tidak boleh seperti itu. Karena kita sudah paham, sekarang tuh dunia digital sangat cepat, kecepatan informasi itu. Oleh karenanya, dalam hal ini kami menghimbau kepada Bapak Presiden, wabil khusus protokoler Kepresidenan Republik Indonesia, cobalah membuat aturan khusus, bila perlu diundang-undangkan, karena ini menyangkut hajat orang banyak. Karena presiden itu simbol negara, kepala negara dan kepala pemerintahan siapapun orangnya. Jadi harus dibuat aturan jelas di sini, dibuat undang-undang. Walaupun dia kader partai, petugas partai, apapun istilahnya itu, tetapi jika jadi seorang presiden harus kita jaga bersama. Nah, jadi tolong protokoler kepresidenan membuat aturan khusus. Panitia diberitahukan, memang ini kader partai Anda, tetapi jangan lupa ini adalah kepala pemerintahan, kepala negara, yaitu presiden kita bersama Republik Indonesia. Tolong dijaga tutur katanya, nggih. Setidaknya ada seperti itu. Tetapi ya itu tadi kami katakan, karena yang berbicara mantan presiden juga, plus ketua umum partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berkuasa juga, mungkin pakai karena kan yang namanya sedang berkuasa, siapa yang berani mendekat, apalagi nyinyirin, apalagi mengkoreksi, ya resikonya bisa hilang jabatan itu. Subhanallah. Inilah dunia, inilah politik. Kalau bicara politik, bicara kepentingan. Kalau bicara kepentingan, who's the power? Siapa yang punya kekuatan dan kekuasaan? Dialah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Mari kita bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, apalagi kepada kepala pemerintahan dan kepala negara Republik Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan dan kami ucapkan bahwasanya tidak ada berpihak kepada presiden ataupun berpihak kepada ketua umum, agar tidak rancu. Di sini kami hanya mendudukkan masalah pada porsinya, yaitu dari sudut pandang etika moral bernegara dan berbangsa. Ucapan seperti itu tidak baik. Tapi dari sudut pandang partai kader, ucapan itu sah saja. Barakallah, alhamdulillah, sallu ala nabi.